Yang kemarin saya telusuri itu ini di bawahnya ini. Jadi kemarin saya ngomong, waktu saya jalan di lembah itu saya ngomong, wah di kanan kiri saya itu ada punggungan. Nah, punggungannya itu ini sama ini. Nah sekarang ini saya cek, itu ternyata yang kemarin geger penemuan jenazah dari wisatawan domestik. Itu penemuannya bukan di sekitar sini. Jadi masih ternyata yang di awalan kemarin saya start itu. Ditemukannya di sebelah sana. Bukan di sini yang kemarin saya mentok itu. Nah, itu kemarin saya lembati itu lembahnya. Oke, setelah berjalan kurang lebih setengah jam sampailah saya di sini. Nanti waktu turun akan saya videokan. Nih, pemandangan dari atas itu. Lembahnya itu ada di bawah situ. Lembah itu yang kemarin saya susuri itu Kalimati. Ini dari pagi sampai jam setengah 10 itu Merapinya tertutup. Jadi saya mau mencoba ini jalurnya. Ini jalur yang biasa dipakai oleh tukang ngarit untuk mengambil rumput untuk makan ternak. Saya penasaran ini ladang rumputnya itu sampai mana. Untuk Gunung Merapi sendiri mempunyai beberapa punggungan. Ini salah satu punggungan yang saya telusuri dan sepertinya mentok. Ya kita beri nama, ini nama punggungannya punggungan A itu ya. Di punggungan A itu telah saya telusuri, sepertinya mentok di sini. Ini masih ada jalan yang kelihatan. Coba perkiraan saya ini mentok. Oh ternyata masih ada. Ini jalurnya. Ya udah, karena masih ada jalur, kita cek ujungnya itu sampai kemana. Nanjak. Kali ini saya hanya membawa perbekalan cuma 600 ml air. Snacknya cuma permen. Ini ada 2 jalur. Karena ini punggungan A, jadi saya ngikutnya yang ini. Kalau yang sebelah ini saya sebutnya punggungan B. Oke. Wah, ini kok malah ngajak turun. Harusnya naik. Ini atasnya. Nih. Atasnya. Wah, pencahayaannya kurang terang. Mataharinya ketutup kabut. Wah, ini kok turun.
Yang saya cari jalurnya yang jalur naik, bukan turun. Wah, ini udah nggak beres. Jadi sepertinya saya harus stop di sini karena ini kayaknya arahnya turun ke lembah. Bukan, turun ke lembah. Itu yang di bawah itu udah lembah yang kemarin saya telusuri. Jadi intinya punggungan A itu berakhir di sini. Kalau punggungan B itu coba nanti kita coba jalur yang satunya. Dan yang ini saya sebut punggungan C. Saya nggak berani lanjut, hanya memperkirakan ini jalurnya ke bawah dan di sebelah sana itu udah lembah. Ya jurangnya cukup tinggi, berbahaya. Saya nggak berani. Ini saya lanjut ke jalan. Apa itu tadi jalur? Yang jalur yang saya sebut jalur B, mengarah ke punggungan B. Boros. Boros tenaga maksudnya. Harusnya kalau udah bilang stop ya stop. Nggak usah pakai nengok sebentar lah. Inilah. Akhirnya ya balik lagi. Coba kita tengok. Nuwun Mbah. Ampun dikerjani nggih. Masih ada jalur. Telek apa meneh iki? Oke. Sebelah kanan ini pohon-pohon bambu. Bagus ini untuk penguatan. Istirahat dulu. Enak ini. Ada jalur. Megap-megap. Lembah. Kalau untuk hutannya sih saya pikir kurang begitu lebat sini. Pohonnya kecil-kecil. Ini kayaknya sih cuma jalur-jalur penduduk lokal aja, bukan jalur pendakian. Wah, mampus lewat sini pendakian. Nah, segede ini pohonnya umumnya. Tuh,
tujuan saya ini nggak ada untuk motong. Males saya untuk motong-motong. Ini kayaknya juga secara kebetulan di depan saya ini ada jalur untuk naik ke atas. Kok seperti ini, bekas injakan. Kabutnya mulai naik. Juga ada jalur, udah mati nih jalurnya. Wah, kanan kiri kabut. Apakah ini bertanda saya disuruh untuk putar balik? Kalau yang di tengah itu masih kelihatan. Ini nanti kalau yang di tengah ini berkabut, itu saatnya saya putar balik. Itu jadi tanda alam saya harus stop untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ini kelihatan jalannya lagi ini sering dilalui. Habis itu sampai sini lebat lagi. Kotoran apa lagi nih? Ini jadi pakai sandal gunung itu saat melewati rumput-rumput yang basah itu alasnya terasa licin, nggak nyaman. Yang tadinya saya hanya untuk camping aja, bermalas-malas, begitu ketemu jalur yang cukup menggoda, akhirnya ya udah lanjut. Ini rumputnya berbunga. Ini nggak tahu ini jenis rumput apa untuk makan ternak. Karena rumput itu macam-macam. Yang seingat saya ada yang namanya rumput bantengan, terus kolonjono, terus apa lagi ya. Kemarin itu saya mendapat sedikit ilmu dari Pak. Nomor kali niku sing penting nggih niku pados napa niku rumput kompos niki. Di depan udah kabut. Oke lah, berarti saya harus turun. Percuma juga nanti kalau saya sampai terlalu jauh, karena saya tidak akan bisa tahu arahnya Gunung Merapi itu yang sebelah mana. Semoga ini waktu saya turun Merapinya terbuka.
Sebenarnya kemarin itu udah dapat beberapa lokasi untuk mengambil gambar timelapse-nya Gunung Merapi. Oke, perjalanan turun dari Punggungan A. Di bawah cerah loh. Di atasnya berkabut. Loh, bener ora iki? Bawah itu mataharinya menyala-nyala, sinar mataharinya. Ini kalau yang di atas itu kabut. Kalau dihubungkan dengan hal-hal mistis itu orang pasti akan yang mengatakan, wah itu di atas itu wingit karena berkabut dan bla 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 bla. Nekuk satu tekuan. Dua tekuan. Tiga tekuan. Empat tekuan. 5, 6, 7, 8, 9, berkelok-kelok ini. Ngomong apa? Memang saya harus putar balik itu tadi. Entah nggih. Gara-gara 200 iki ra entuk tekan dhuwur. Mbake ngomong, "Le 200 le kono wis balik osik adus osik." Ya udah balik. Ini untuk hiking enak ini. Kecuali di tempat yang berkabut tadi. Yuk kita cari view untuk menikmati Merapi. Di saya itu tadi naiknya ini. Tuh. Terus sorong ke sana. Itu juga ada jalur. Tapi mending untuk amannya itu jangan dilewati daripada merepotkan. Di satu sisi itu sebelahnya itu jurang. Itu amannya itu dan pasti itu lewatnya yang seperti ini jalurnya. Jalur tukang ngarit. Kebanyakan yang ngarit itu di sini para ibu-ibu. Dan beberapa kali saya menemui itu mereka itu mengendarai sepeda motor.
ada monyet sendirian itu nongkrong. Dewean nih loh, ini ya. Nah, monyetnya turun dari pohon. Oh, Posine tese. sini semene pun ambiar. Ambiar saya dhuwur nek sing kependhem nggih mboten. Lah sing anu niki tunggal Sing napa? anu tugune. Nggih, niku enten tugu. Nggih niku sing irika sapal. Niku sanes tugu perbatasan nggih. Senes, Oh, sanes. senes.